Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kuliah online mata kuliah akuntansi keuangan 1 pertemuan ketiga. Untuk materi pembahasan pada pertemuan ketiga ini adalah akuntansi kas. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengertian kas, pengendalian intern kas, manfaat sistem pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, tujuan pengendalian intern kas, voucher, prosedur voucher, faktur. Pengertian kas. Kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar dalam pengukuran akuntansi. Menurut IAI, kas merupakan investasi yang dapat bersifat sangat likuid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan. IAI juga menyebutkan bahwa kas terdiri dari saldo cash on hand, rekening giro, atau setara kas. Dalam akuntansi, kas berperan sangat penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan karena merupakan aset yang paling liquid. Perusahaan seringkali memasukkan setara kas atau cash equivalent dalam kategori ini, yaitu reksadana pasar uang dan investasi jangka pendek lainnya yang dengan mudah dapat diubah menjadi uang tunai. Kas dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kas kecil, petty cash atau cash on hand. Kemudian yang kedua kas di bank atau cash in bank. Kas kecil ini adalah uang kas yang ada di dalam perusahaan ya, yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya berjumlah relatif kecil. Misalnya di sini adalah membeli perlengkapan ya, membeli peralatan kantor ya, yang nilainya kecil. Kemudian kas di bank adalah uang kas yang dimiliki perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau biliar, dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar, bisa juga dengan menggunakan cek, misalkan biaya gaji, ya biaya sewa, ya dan lain-lain. Pengendalian kas. Sistem pengendalian kas atau cash control system adalah prosedur yang dianut untuk menjaga dana kas perusahaan. Sistem ini membentuk pengendalian intern yang memadai terhadap kas. Karena kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan, sehingga sangat penting diperlukan adanya pengendalian terhadap intern kas. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai SPI, yaitu Sistem Pengendalian Intern. Yaitu sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi apabila dibagi menjadi tujuan adalah ada dua macam tujuan. Yang pertama tujuan secara akuntansi dan kemudian tujuan secara administrasi. Adapun jenis-jenis pengendalian internal ini ada berbagai macam ya. Ada pengendalian yang bersifat preventif, pengendalian detektif, korektif, pengendalian umum, kemudian pengendalian aplikasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian internal ini antara lain adalah direksi, dewan komisaris, satuan pengawas internal, pegawai, dan kemudian pihak-pihak ekstern. Nah, kemudian manfaat dari sistem pengendalian intern ini adalah yang pertama untuk menjamin kebenaran dalam akuntansi, kemudian yang kedua untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuan. Yang ketiga untuk menggalakkan efisiensi usaha, dan yang keempat
untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan. Jadi sama seperti di pengertian SPI di depan ya. Nah, ini adalah 4 manfaat dari SPI. Yang pertama adalah menjamin kebenaran data yang ada di dalam akuntansi yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuan. Adanya efisiensi usaha ya. Jadi secara administrasi itu apakah sudah dijalankan secara efektif dan efisien ya dalam perusahaan yang sedang dijalankan ya. Nah, kemudian unsur-unsurnya apa saja ya. Jadi unsur-unsur dalam pengendalian intern ya, yang pertama adalah adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Jadi setiap karyawan memiliki job desk-nya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi dari setiap bagian organisasi. Kemudian berikutnya adalah tujuan pengendalian intern kas. Ya. Yang pertama adalah adanya pemisahan tugas. Kemudian yang kedua, semua transaksi kas diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, meyakinkan adanya uang kas yang cukup. Kemudian yang keempat, mencegah hilangnya uang kas akibat adanya kecurangan atau penyelewengan. Ya, jadi di sini sangat penting adanya yang pertama tadi pemisahan tugas antara yang memegang uang dengan yang mencatat atau bagian accountingnya. Jadi bagian keuangan harus terpisah dari bagian accounting. Kemudian adanya otorisasi. Jadi setiap kali transaksi ada otorisasi dari pihak yang berkewajiban ya, yang pihak atasan untuk memberikan otorisasi dari setiap pencatatan kas. Sehingga di sini diharapkan selalu ada uang yang cukup di dalam perusahaan. Voucher. Ya, voucher dalam akuntansi adalah formulir yang disediakan oleh perusahaan yang berisikan surat perintah pembayaran faktur tertentu atau kewajiban yang harus segera dibayar. Sistem voucher meliputi pencatatan metode dan prosedur yang digunakan untuk menyetujui dan mencatat pengeluaran kas atau faktur yang harus segera dilunasi. Formulir-formulir yang digunakan dalam sistem ini antara lain yang pertama voucher, yang kedua daftar voucher, yang ketiga arsip voucher yang belum dibayar, 4 arsip voucher yang telah dibayar, kemudian yang kelima adalah daftar cek atau cek register. Prosedur voucher. Nah, selain melakukan pengendalian atas penerimaan kas, suatu perusahaan juga harus melakukan sistem pengendalian atas pengeluaran kas. Dalam pengendalian penerimaan kas, misalnya harus adanya pemisahan tugas antara pihak yang menyimpan, yang menerima, dan yang mencatat. Nah, selain itu, setiap penerimaan uang kas harus langsung disetor ke bank agar setiap transaksi penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas dapat dikontrol dengan penyetoran ke bank yang dicatat dalam buku penerimaan bank. Untuk pengendalian pengeluaran kas, salah satu prosedur yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan sistem voucher. Dalam sistem voucher, setiap kewajiban yang timbul karena adanya pembelian barang atau jasa kepada pihak lain harus dibuatkan voucher. Voucher di sini merupakan bukti persetujuan dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang telah ditunjuk untuk suatu pengeluaran uang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Voucher dapat dibuat pada saat timbul suatu pos pengeluaran tanpa memandang kapan kewajiban tersebut harus dilunasi. Voucher dibuat untuk setiap pengeluaran tanpa memandang besar kecilnya dari pengeluaran tersebut. Ya. Kemudian prosedur pengeluaran kas dengan sistem voucher adalah yang pertama, untuk setiap kewajiban yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan pengeluaran kas,
pihak yang akan melakukan pengeluaran uang harus lebih dahulu mengisi voucher untuk diajukan atau dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua, voucher-voucher yang telah mendapat persetujuan untuk dibayar dari pejabat yang berwenang dicatat dalam daftar voucher atau voucher register. Kemudian setelah itu, setelah semua voucher dicatat ke dalam daftar voucher, voucher tersebut disimpan ke dalam arsip voucher yang belum dibayar sampai dengan voucher tersebut. Dengan cara ini, arsip voucher berfungsi sebagai buku pembantu utang usaha. Yang keempat, voucher yang sudah jatuh tempo diambil dari arsip voucher yang belum dibayar dan dibuatkan cek untuk pembayaran setelahnya. Setelah dibuatkan cek, voucher yang dibayar tersebut diberi cap lunas. Kemudian dikumpulkan ke dalam file voucher yang telah dibayar itu yang kemudian disimpan sesuai dengan urut nomor. Setiap cek yang dikeluarkan untuk membayar utang voucher dicatat dalam buku harian yang disebut cek register, ya. Yang terakhir yaitu faktur. Pengertian dari faktur, ya. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Ya, faktur juga bisa disebut adalah dokumen transaksi yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Faktur ini biasanya memiliki rangkap 3, di mana salinan pertama berwarna putih yang diserahkan kepada pembeli, salinan kedua disimpan penjual untuk dijadikan lampiran saat penagihan, dan salinan ketiga disimpan di dalam buku faktur. Informasi yang terdapat dalam faktur biasanya terdiri dari rincian catatan daftar barang, harga, jumlah total yang harus dibayarkan pembeli, syarat pembayaran ataupun syarat penyerahan barang, serta biaya lainnya. Kemudian ada juga faktur pajak, ya. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya ketika PKB menjual suatu barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Ya, demikianlah pembahasan pada pertemuan ketiga pada sore hari ini, ya, mengenai akuntansi kas. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA, ya, atau melalui Japri. Ya, terima kasih. Sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.